Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai adanya fasilitas di dalam ruangan RBW saudara. Gini saudaraku ya, kan kebetulan juga ini ada pertanyaan masuk di bawah kolom komentar. Dia menanyakan mengenai adanya void ya. Mengenai adanya void ini karena saya memang janji tanggal 26, tetapi itu salah tinggi saudaraku ya. Tanggal 27 tayang videonya jam 7.30. Saya ulang ya, tanggal 27 ya, tanggal 27 tayang videonya, insya Allah kalau tidak ada halangan. Saya janji memang karena itu terhubung, saya tulis di situ tanggal 26, salah, tanggal 27 ya, tanggal 27 bulan 3/03/2024 videonya tayang saudara, pertanyaan saudara kita ini. Jadi ini saya bacakan saudaraku ya, tolong ditonton videonya sampai full. Mudah ada ilmu, ada bisa kita petik ya, supaya bisa dipraktikkan di dalam ruangan RBW, begitu pun juga di lapangan. Jadi saya akan bacakan, saya catat lagi saudaraku ya, karena ini ada saya catat di bawah, yang di atas ini saya sudah jelaskan. Assalamualaikum Pak, izin tanya, apakah efektif menurunkan suhu panas kalau menggunakan aluminium foil di bawah atap? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nama channel Ramadan ya, Romi Ramadan. Tetapi mohon maaf ya karena di sini tidak tertulis daerahnya. Ya. Nah, di sini tanggal 27 tayang saudaraku ya videonya. Jadi sebelumnya saya jelaskan lebih jauh ini, ada pertanyaan masuk di bawah kolom komentar saya. Saudara itu dia katakan saya punya pertanyaan belum diangkat. Jadi mohon maaf saudaraku ya karena ini antri. Banyak pertanyaan masuk di bawah kolom komentar. Jadi yang belum saya angkat itu mohon maaf. Kedua, kalau memang terlewat itu pertanyaannya tolong ditulis di bawah kolom komentar, nanti saya akan bisa bahas kembali. Karena masalahnya banyak pertanyaan saudaraku ya. Mana yang video sekarang yang tayang pertanyaan, mana yang di video sub, begitu pun juga video yang sudah lalu. Ya. Jadi okelah, saya akan menjelaskan mengenai adanya ini aluminium ya di foil, aluminium foil maksud saudara ini di bawah atap, mohon penjelasannya. Jadi begini saudaraku, kalau saudara itu menggunakan aluminium foil itu sangat-sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat-sangat bagus? Karena itu bahan peredam. Bahan peredam yang bisa menangkis hawa panas dari luar. Ya, itu yang kita inginkan, itu yang diinginkan wali. Gimana caranya supaya di dalam ruangan RBW itu bisa mencapai namanya suhu sejuk. Ya, karena kalau berbahasa suhu sejuk itu berarti asalnya dari udara. Nah, sejuk itu udara, angin sama. Tetapi kalau berbahasa mengenai adanya kelembaban itu berarti berbahasa air, ya. Berbahasa air itu artinya itu lembab. Sedangkan walet itu sangat membutuhkan adanya namanya kelembaban. Habitatnya walet itu selalu saya katakan, habitat walet itu adalah di goa. Di goa itu namun tidak ada suara panggil, namun tidak ada parfum, namun tidak ada sarang imitasi, tetap dia berkeloni di goa karena memang di sana sejuk, aman, lembab. Itu habitatnya walet, ya. Jadi okelah saudaraku, karena kita ini membahas mengenai adanya atap istilahnya peredam, itu aluminium foil itu termasuk peredam. Distur bagus saudaraku, distur bagus. Alangkah bagusnya kalau saudara itu bisa menggunakan alat peredam di bawah atap. Apalagi kalau saudara menggunakan atap seng atau spandek ya, bukan cor. Ya, ketergantungan dari saudara, kalau mau menggunakan jadi masalah, tidak menggunakan tidak jadi masalah juga. Ya. Terus saudara ini yang saya pesan saya saudaraku ya, kalau saudara itu menulis di bawah kolom komentar saya, tolong ditulis juga nama daerahnya, begitu pun juga ukuran bangunannya dan berapa lama bangunannya, panjang kali lebar kali ketinggian dan berapa lama, supaya saya bisa menjelaskan secara perdetail, supaya saya bisa menjelaskan secara berlahan-lahan. Karena kenapa? Selalu saya katakan ya saudara-saudaraku dimanapun anda berada, mulai Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali, itu yang diinginkan rata-rata saudara kita itu menginginkan gimana caranya supaya dia lebih efektif ke depannya.
Karena memang wallet sangat-sangat sulit dihadapi, menjenuhkan, membosankan ya. Itu wallet. Karena kenapa saya katakan wallet itu membosankan? Memang keadaannya wallet kayak gitu. Ibaratkan itu seperti poin. Poin itu ada LMB di situ. LMB itu arti lubang masuknya burung di situ. Dia itu keluar masuk keluar masuk. Gitu. Kalau kita melihat itu si wallet keluar masuk di LMB itu rasa ada bosan. Tetapi bagi wallet dia itu tidak, karena memang modelnya dia kayak gitu. Itu sehari-harinya wallet. Jadi justru saya katakan itu gimana caranya supaya kita itu profesional di dunia perwaletan, profesional di dunia di dalam ruangan RBW saudara. Ya, itu yang selalu saya kupas, itu selalu saya katakan. Ya saudara, itu harus betul-betul itu jenius. Jadi ini Rumi Ramadan ya, tolong ya saudaraku ya, kalau mengenai adanya itu poin itu bagus, sangat-sangat bagus itu, karena itu alat peredam ya, hanya butuh biaya ya, istilahnya butuh biaya. Kalau kita pikirkan mengenai adanya biaya, lebih banyak dana yang ditelang itu kalau kita membangun bangunan gedung rumahan wallet, karena berapa banyak material dia makan, berapa lama waktu dia sita. Ya, jadi saudara itu harus mengambil langkah, mengambil tindakan gimana caranya supaya bisa mengoptimalkan bagian di dalam ruangan RBW. Itu yang selalu saya jelaskan di video saya. Ya, karena ini banyak pertanyaan saudaraku ya, banyak pertanyaan masuk ini ya, saya tidak bisa mengangkat sekaligus. Ya, jadi itu yang belum saya angkat saudaraku ya, mohon maaf ya. Mohon maaf karena tidak mungkin saya bisa rangkum semua, apalagi ini belum puasa saudaraku ya, keterbatasan. Ya, jadi saudara harus mengerti kan. Itu tidak susah saudaraku, seumpamanya pertanyaannya belum sempat saya angkat atau terlewati, apakah saya lupa atau gimana, karena banyak pertanyaan saudaraku, saya mau jelaskan. Itu pun sebenarnya kalau di bawah kolom komentar, kalau saya balas mengenai dengan tulisan, itu pun panjang. Panjang, karena saya itu harus per detail, itu bahasa penjelasan juga di situ, pemahaman doa ya, itu di situ. Makanya selalu saya katakan kalau saya menjelaskan secara melalui dengan konten tutorial saya itu lebih efektif ya, lebih bagus. Karena kenapa? Supaya saudara itu bisa memahami apa yang saya jelaskan, apa yang saya bawakan mengenai adanya dunia perwaletan, karena memang agak sulit itu mengenai adanya dunia perwaletan saudaraku ya. Dan itu ini banyak juga yang bertanya saudaraku mengenai adanya sekat lar ya. Ya, itu sekat lar sebenarnya mengenai adanya sekat lar itu ada pertanyaan, tetapi biarlah saya angkat, saya ikutkan juga ini ya. Nanti saya kembali ke sini adanya pertanyaan saudara kita ini Ramadan. Itu mengenai adanya sekat lar, karena saudara kita bertanya berapa jarak bang itu dari lubang ke sekat. Itu antar lubang ke sekat itu jangan terlalu mepet, karena burung biasa itu kalau apabila walet itu masuk di LMB, lubang masuknya burung walet biasa di situ bermanuver dulu di dalam, baru masuk di dalam ruangan bagian situ ya, adakan sekat. Tetapi pesan saya saudaraku ya, kalau mengadakan sekat itu usahakan sekat full. Yang mana saya katakan sekat full, selalu saya memberikan arahan, selalu saya menjelaskan mengenai adanya sekat itu lar, sekat lar, piling, bendung, halangi, itu semua. Itu bahasanya hanya beda-beda, tetapi tujuannya itu sekat. Itu. Jadi itu kalau saudara mengadakan namanya sekat itu usahakan jangan terlalu mepet. Jangan terlalu mepet, karena biasanya burung juga itu kalau dia cepat masuk biasa itu, apalagi kalau kanakan baru belajar terbang, istilahnya walet yang baru mulai terbang itu biasa itu agak terbentur di sini kalau terlalu cepat terbangnya, kalau mepet ya bahasanya terhambat ya, mumpung kalau masih sedikit burung waletnya, tetapi kalau sudah padat biasa di situ baku bentur sampai ada yang stres, ada yang mati kalau baku tumpuk di situ, baku bentur maksud saya ya, baku nabrak ya. Jadi usahakan itu kurang lebih 2,5 meter sampai 3 meter itu sekat. Istilahnya sesuai pembangunan, tetapi kalau bangunannya mepet, karena ada bangunan kemarin saya jelaskan itu mengenai adanya 2,5 kali 5 itu kan mepet. Jadi
kalau bahasa di situ gimana caranya supaya saudara itu bisa profesional di dunia perwaletan di dalam ruangan RB saudara. Cara men-setting, cara mendesain di dalam ruangan RB saudara. Karena walet itu gimana caranya supaya walet itu bisa selamat, ya. Walet bisa selamat dan saudara juga pun itu tidak akan kebingungan menghadapi walet ini. Karena walet memang modelnya kayak gitu. Ya saudaraku ya, itu mengenai adanya sekat. Jadi kalau bangunannya saudara itu agak-agak luas ya, karena jangan juga terlalu banyak sekat di dalam saudaraku ya, jangan banyak kamar-kamar. Apalagi kalau bangunan mepet. Nah, istilahnya ukuran umpamanya 4x8, 5x7, 4x6 itu. Cukup kalau saudara itu mau menggunakan di dalam sekat, di sekat itu cukup satu kamar lah. Nah, gimana caranya supaya saudara itu bisa mensiasati itu burung, karena sekat itu tujuannya itu adalah supaya gimana caranya, tujuannya itu saudara kita itu supaya cepat produksi sarang. Sebenarnya biar tidak ada sekat saudaraku, biar tidak ada sekat. Ya, hanya sebenarnya yang perlu itu di situ masuk cahaya di LMB-nya, di poid, ya. Poid itu posnya. Nah, di situ LMB jadi itulah jalannya baru palet masuk. Nah, di situ diadakan bendung itu cahaya yang masuk di situ supaya tidak langsung masuk di dalam ruangan ini si walet ini, ya, di dalam ruangan RBW. Nah, itu yang kita hindari supaya walet itu bisa leluasa bergerak di dalam, bisa nyaman bermanuver. Begitupun juga kanakannya kalau sudah mulai belajar terbang, ya, istilahnya sudah mulai tumbuh dewasa, itu yang kita hindari. Jangan sampai ruangannya itu mepet. Ruangan sudah kecil, mepet, baru kita adakan sekat lagi. Ya, itu kendala sangat fatal bagi walet itu. Sangat fatal. Karena walet itu tidak leluasa di dalam, tidak bebas. Walet itu dia terbang, bukan jalan seperti manusia, ya. Justru saya katakan, saudara itu harus jenius, ya. Selalu saya berikan itu mengenai adanya inspirasi, supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya dunia perwaletan, ya. Jadi terus itu tadi mengenai saudara kita ini mengenai adanya sekat itu, ya, tolong ya dilakukan itu. Optimalkan suaranya saudaraku ya, bagian dalam, jangan terlalu besar itu suara inap, maksudnya suara hinap, suara huni. Sesuaikan dengan suara aslinya walet. Aslinya walet kan suaranya walet itu tidak terlalu banyak di suaranya walet saudaraku ya. Sesuaikan saja itu kanakannya di dalam ruangan RBW. Nah, itu. Jadi sudah paham saudaraku ya apa yang saya maksud, apa yang saya jelaskan mengenai ini pertanyaan saudaraku yang saya ikutkan ini mengenai adanya sekat lark. Berarti 2 pertanyaan saya angkat ini. Jadi terus saya lanjut ini mengenai adanya itu tadi poid ya, maksud saya aluminium foil. Itu. Jadi saudara itu sebenarnya kalau mengenai adanya saudara kan tahu maksud itu aluminium foil. Itu aluminium foil kan alat peredam. Itu tidak salah-salah saudaraku. Kalau saudara itu istilahnya agak longgar, istilahnya bahasa materi, bahasa longgar, kalau agak longgar mengenai adanya keuangan tidak jadi masalah. Itu. Karena memang aluminium foil itu peredam panas itu. Tetapi memang biar gimana caranya kalau oleh kandang beda dengan walet goa saudaraku ya. Biar kita gunakan itu seumpamanya aluminium foil, kalau saudara tidak mengoptimalkan bagian kelembabannya dengan suhunya di dalam, begitupun gelapnya di dalam, burung juga tidak akan bisa beradaptasi. Ya, karena walet itu selalu kejar, selalu mencari tempat yang lembab. Walet modelnya kayak gitu, sama modelnya dengan itu kelelawar kecil, begitupun juga seriti, selalu mencari kelembaban, selalu mencari ruangan, selalu mencari tempat di mana ada tempat lembab, dia di situ. Hanya kendalanya kalau ruangan lembab itu efeknya itu cepat juga di situ tumbuh itu hama. Lahir itu hama semacam kayak kecoa, semut dan lain-lain sebagainya. Nah, itu perlu kita antisipasi saudaraku ya mengenai adanya itu. Karena sangat fatal juga bagi walet itu, apalagi kalau sudah ada saran, ada anak. Nah, itu biasa kalau kecoa itu biasa dia kikis itu saran.
Nah, kalau anak enggak, terkecuali semut. Begitupun juga itu tikus, burung hantu, toke itu anak itu sasarannya. Tetapi kalau tikus itu biar telurnya dia makan juga, semua dibasmi. Mulai dari anak, telur, sarang, begitupun juga induk kalau dia dapat dia habisi. Satu sama dengan burung hantu. Selalu saya katakan itu tidak ada bedanya dengan burung hantu. Burung hantu itu nanti dia beraktivitas kalau malam. Kalau siang itu burung hantu itu sama dengan modelnya kelelawar. Kelelawar itu nanti dia beraktivitas kalau malam, beda dengan burung yang lain. Jadi walet itu nanti istirahat kalau malam. Jadi memang di situ kesempatan itu burung hantu dia mangsa itu walet. Kalau burung hantu bisa lolos masuk di dalam ruangan RBW. Jadi gimana caranya saudara-saudaraku? Jadi gimana caranya saudaraku supaya saudara itu bisa jenius, ya, bisa mahir di dunia perwaletan. Itu selalu saya katakan ya. Nah, itu pesan saya saudaraku ya. Jadi yang ini bagi yang di luar saudaraku ya, usahakan juga suaranya itu gimana caranya supaya saudara-saudara itu bagian suara panggilnya itu diusahakan dioptimalkan juga saudaraku ya. Karena gunanya suara itu juga itu bisa memancing burung datang. Ya, istilahnya memanggil burung yang jarak jauh. Burung yang lewat itu biasa dia singgah. Kalau ada suara pemancing itu suara panggil itu, suara mengundang. Tetapi biar gimana suaranya bagus juga kalau umpamanya bagian di dalamnya itu tidak terpenuhi. Yang kita cari itu gimana caranya supaya suara panggil merespon, suara tarik respon, suara inap respon, dan bagian di dalam ruangan RBW bisa merespon. Itu satu sama. Ya, jadi tidak ada yang kendala. Itu yang dicari wali, itu yang diinginkan wali supaya wali itu cepat berkeloni. Bahasa keloni itu berarti suka ngumpul. Kalau bahasa perkembangbiak itu cepat populasi. Ya, itu justru selalu saya katakan itu. Di mana ada tempat lembab di situ sasarannya walet. Di mana tempat panas itu walet itu susah tinggal. Memang dia tinggal tetapi ya agak sulit. Namun dia tinggal itu tidak bisa beradaptasi lama. Ada lagi umpamanya anaknya nanti dia punya kanakan umpamanya itu tidak bertahan. Biasa anaknya biasa mati di situ di sarang karena kepanasan. Jadi itu yang kita hindari saudaraku ya, gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya dunia perwaletan. Karena memang sulit. Ya, ada saudara katakan, gimana caranya bang? Sedangkan saya punya ruangan itu sudah lembab, terpenuhi ruangannya, kelembabannya, terpenuhi suhunya, suaranya sudah optimal, ya, ruangannya sudah gelap, sudah diremangkan. Iya memang betul. Tetapi apakah kelembaban ruangan RBO saudara itu kelembabannya itu istilahnya seterusnya, atau hanya ada waktu? Bahasanya apakah dia berlaku dalam 3 minggu? 1 bulan kelembaban, 1 tahun yang kedepannya nanti itu tidak terkontrol lagi bagian di dalamnya. Apakah saudara menggunakan media kolam atau menggunakan baskon atau menggunakan penampung alat lain penampung air yang lain atau mesin pengabut. Ya, itu yang paling rumit kalau saudara itu hanya sesaat mengontrol itu bagian kelembaban. Nah, berarti ujung-ujungnya nanti itu di dalam ruangan RBW akan kembali panas. Nah, jelas saya katakan ya baru-barunya kalau saudara itu tidak bisa memahami, tidak bisa mencerna dengan baik, agak sulit. Tidak bisa memahami itu, tidak bisa mendalami dunia walet. Jangan walet yang mendalami saudara. Saudara yang harus betul-betul mendalami walet supaya walet itu bisa beradaptasi di dalam ruangan RBW agar bisa walet cepat bisa berkoloni. Ya, apabila walet berkoloni itu berarti yakin saya saudaraku, apa yang diinginkan saudara semenjak saudara itu mendirikan gedung rumahan walet, apa yang diinginkan saudara selama saudara itu korban butuh waktu, apa yang diinginkan saudara? Ya, yang diinginkan itu adalah saran. Sedangkan saran itu adanya saran karena populasi. Ya, gimana caranya saran banyak kalau populasinya kurang? Koloninya kurang, perkembangbiaknya kurang, kanakannya kurang. Yakin saya saudaraku, sarang itu tidak akan bisa meledak. Jadi gimana caranya supaya sarang banyak? Itu intinya di situ, triknya di situ, rahasianya di situ semua. Kalau saudara itu bisa mau mencapai apa yang keinginan saudara, itu selalu saya katakan. Ya, di situ triknya di dalam.
triknya di dalam di dalam ruangan RBW usahakan supaya optimal terus. Jangan bahasa baru-barunya. Usahakan dioptimalkan itu. Terkecuali kalau sudah padat burung ya, kalau sudah padat burung itu ya, sisa saudara gimana cara supaya saudara itu bisa jenius. Karena sudah sering masuk, justru kalau saudara sudah sering masuk panen sarang, sudah tidak sulit lagi dikontrol itu bagian di dalam karena sudah sering masuk. Beda kalau pemula. Yang pemula itu yang sangat sulit itu dikontrol bagian dalam. Kalau kita selalu keluar masuk, kalau pemula itu terancam lagi walet. Kenapa saya katakan terancam? Kalau kita keluar masuk itu walet yang liar, tadinya walet liar itu masuk di dalam, bermanuver mau tinggal, akhirnya ada kita di dalam, akhirnya burung walet ini yang lihat tidak jadi tinggal karena adanya kaget, panik, takut, trauma, was-was, semua ada di situ ya. Jadi saudara itu harus profesional. Beda kalau sudah panen itu, kalau panen ada bahasa belum bulan masuk, per 2 minggu, per 20 hari, per 3 minggu, itu sudah beda. Kalau pemula, justru pemula itu agak berat. Dan di situ pemula yang paling sulit dihadapi adalah faktor kesabaran. Faktor kesabaran itu bahasanya penasaran. Saudara kalau sudah mendirikan gedung rumahan walet itu baru 2 minggu, 3 minggu sudah berpikir lagi bagian di dalam. Gimana keadaannya di dalam sampai saudara itu tidak tenang. Mau cek di dalam, banyak begitu terjadi saudaraku. Baru 1 minggu itu aktif dia punya ruangan, masuk lagi. 2 minggu, belum cukup 1 bulan keluar masuk. Nah, karena adanya penasaran, dia tidak bisa tahan itu adanya penasaran. Bahasa penasaran itu maksud saya ulang ya. Kalau saudara penasaran itu usahakan saudara itu belajarlah berpuasa, menahan diri. Nah, karena yang kita inginkan ini populasinya, koloninya walet supaya ini walet liar. Karena kalau bangunan baru saudaraku belum ada koloni, belum ada populasi. Baru burung liar yang bisa kita tarik, ibaratkan magnet. Magnet itu kalau kita ambil besi, baru kita dekatkan itu magnet, dia bisa tarik. Apabila itu besi kita lepaskan, baru kita dekatkan lagi, dia tarik. Itu yang kita mau saudara-saudara ya. Gitu gimana caranya supaya burung liar ini mundar-mandir masuk sampai akhirnya dia betah di situ, tinggal di situ. Nah, nanti walet liar ini kalau lama kelamaan ya, dia akan berkembang biak di dalam. Ya. Nah, gitu intinya, berkembang biak, populasinya bagus sampai dia berkoloni ya. Nah, kalau berkembang biak itu ya sudah. Nah, sisa gimana caranya supaya saudara itu bisa kontrol bagian dalamnya. Justru saya katakan tadi itu bagian lembab, kelembabannya itu dikontrol. Jangan berlaku sesaat. Ya, apakah berlaku selama 1 bulan, ya 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, kedepannya melebihi dari 1 tahun itu sudah tidak bisa terkontrol lagi. Makanya banyak bangunan itu sedikit direhab, sedikit dipugar, dibongkar. Karena itu yang paling sulit dihadapi itu, kelembabannya itu susah dikontrol sampai walet itu tidak bisa beradaptasi. Nah itu. Jadi saudara itu paham ya apa yang saya maksud. Jadi saudara ini Ramadan ya, tolong ya saudaraku ini, itu bagian di dalam itu diusahakan karena di sini belum tidak ada juga di sini bahasa pertanyaan sudah berapa lama. Jadi saya bingung membahas mengenai adanya perlengkapannya. Pertanyaan perlengkapan istilahnya perdetail. Cukup yang saya katakan itu alat peredam. Yang bahasanya peredam itu ya itu sah saja. Silakan lakukan saudaraku ya. Apabila saudara itu agak longgar silakan lakukan, lebih bagus lagi. Ya, tetapi kalau saudara lakukan itu tetapi itu kontrol juga kelembaban. Jangan saudara lakukan itu sudah ndak diherok itu kelembabannya di dalam. Usahakan ya. Nah, itu juga yang tadi yang saya jelaskan mengenai adanya itu tadi ventilasi. Itu ventilasi dinding itu kan di situ biasa keras cahaya masuk. Jadi usahakan dulu apabila saudara itu sudah pasang ada pipa, karena itu pipa apakah pipa 3 inci atau pipa 4 inci, usahakan saudara itu kan ada elbow di dalam. Usahakan saudara potongkan itu pipa kurang lebih itu 50 lebih dan ya standar 50. Ya 50 55 tidak jadi masalah, kurang sedikit lebih tidak jadi masalah. Karena kita mau remankan ini ruangan di dalam ruangan RBW, di dalam ruangan walet maksud saya. Ya. Itu jadi diusahakan diremankan saudaraku ya. Nah, supaya itu walet itu bisa nyaman di dalam, bisa nyaman tinggal kalau ruangannya gelap. Karena walet itu sukanya dia itu lembab, gelap dan sejuk. Nah, dan tidak begitu juga tidak sering diganggu.
Karena itu yang paling sulit, itu yang pemula rata-rata itu. Karena saya pernah alami itu. Saya pun pertamanya waktunya saya bikin gedung rumah walet saya yang pertama, saya itu sedikit selalu mau masuk. Boleh dikata baru 3 hari mau masuk lagi. Karena pernah saya rasakan itu memang. Makanya saya bisa angkat, saya bisa jelaskan karena pernah saya alami, pernah saya jalani, pernah saya rasakan. Nah, itu keluh kesahnya di dunia perwaletan semua, mengenai adanya penasaran, mengenai adanya kejenuhan, faktor bosan, ya, semua ada di dunia perwaletan. Justru saya katakan kalau saudara terjun di dunia walet itu harus siap, namanya dicoba. Nah, bahasa coba itu saya rasa katakan pasti ada hambatannya, ada tantangannya, ada rintangannya. Nah, semua kita lalui. Namun saudara katakan, nah tidak mungkin. Bukan bahasa tidak mungkin dan mungkin. Pasti saudara lalui itu. Kalau saudara mendirikan gedung rumah walet, karena selalu dipikirkan itu. Salah sedikit itu, salah itu, tidak mau tinggal waletnya. Makanya banyak saudara-saudara kita itu yang bongkar pasang bangunannya sedikit, bongkar lagi, dirubah lagi, diganti lagi suaranya. Kalau perlu dia online kan sedikit lagi, beli parfum bagian dalam, parfum apa yang lagi disuka. Ada saja itu mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Karena adanya itu rasa tidak kepuasan. Karena letaknya manusia di situ kekurangannya, tidak rasa puas. Bahasanya puas tapi di mulutnya saja, di hatinya tidak ada rasa puas. Nah, bahasanya saya sudah puas, saya sudah syukur, bahasa syukurlah. Nah, saya syukur. Kesyukuran itu gampang diucap tapi sulit itu dibawa, itu bahasa syukur. Alhamdulillah syukur sudah ada walet di dalam, sudah ada tinggal itu 2 pasang atau 3 pasang bagi pemula ya. Karena saya juga pernah rasakan ini, jadi saya bisa angkat, saya bisa paparkan. Syukur sudah ada. Besok lagi, seandainya nambah lagi waletnya ini sekitar 20 atau 30 gitu terus, tidak ada ujung. Hanya bahasa syukur, tetapi kesyukuran itu sulit itu dikaji, itu sulit dibawa, itu bahasa sama dengan kesabaran itu, satu sama itu. Bahasanya sabar. Kenyataannya sabar, tetapi itu baru 1 minggu, baru 2 minggu masuk lagi dalam ruangannya. Itu. Jadi berat itu kita hadapi, saudaraku ya. Istilahnya gampang diucap tetapi sulit dihadapi, sulit dilakukan. Itu bahasa kesabaran. Itu bahasa cobaan, itu cobaan. Justru saya selalu katakan ya, kalau terjun di dunia walet itu jangan coba-coba. Karena kalau rezeki datang tidak ada bahasa coba-coba kalau rezeki datang. Dan kebalikannya, apabila kegagalan datang tidak ada bahasa coba-coba kalau kegagalan datang. Kalau gagal ya gagal. Kalau rezeki datang ya rezeki, ya alhamdulillah. Kita harus syukur ya. Justru saya katakan kalau kita terjun di dunia walet itu kita harus belajar bersabar, bersyukur, ya, terima apa adanya. Itu selalu saya paparkan, itu selalu saya menjelaskan secara berdetail. Itulah inspirasi saya ke saudara. Gimana saudara itu bisa memahami, bisa menjiwai itu walet. Itu coba pelajari saudaraku ya. Kenapa walet umpamanya pertama ini kan pemula. Kenapa walet umpamanya dia bikin sarang sebelah sana umpamanya sudut. Ada berapa, apakah sarang di situ di bawah dari 5 atau di atas dari 5? Kenapa tidak sebelah sudut umpamanya sebelah sudut sana? Kenapa di situ? Jadi di situ saudara bisa belajar. Ada apa di situ? Sama di rumah saya gitu, pertamanya saya belajar, saya punya walet sendiri. Kenapa walet itu suka bersarang di sana? Karena saya punya bangunan, saudaraku, ada berapa bangunan saya punya walet. Hanya saya tidak mau terlalu banyak bicara mengenai adanya walet, karena saya sudah panen per 2 minggu, saudaraku ya. Saya panen per 2 minggu. Jadi tiap 2 minggu saya itu buka sarang. Ya, hanya saya tidak mau bahasa mengenai ini itu. Karena kenapa? Jangan sampai ada bahasa takabur. Hanya saya syukuri. Ya, karena saya terjun di dunia walet itu kurang lebih 20 tahun. Itu. Jadi bahasa yang mau merencana mendirikan bangunan walet atau yang sudah terjun ke istilahnya pemula atau senior, ya sama. Karena saya punya grup itu banyak, saudaraku. Saya punya grup. Karena saya sudah keliling menghadapi, alhamdulillah saya sudah keliling juga menangani bangunan. Sudah sampai di Kalimantan, saya sudah sampai di Kendari, sampai di Palu, saya sudah sampai di Jawa, daerahnya mantan presiden kita.
Pak SBY di Pacitan, saya sudah sampai di sana. Saya sudah keliling saudaraku juga menghadapi Bung Wali, saya sudah sampai di Bali. Nah itu. Nah, jadi sisa saya itu hanya menjelaskan secara, kalau ada saudara kita itu mau bertanya mengenai adanya dunia perwalitan. Kalau saudara itu tidak, coba telusuri konten tutorial saya, telusuri video saya saudaraku itu. Ya, coba telusuri video saya itu, semua lengkap di situ, mulai adanya mendirikan bangunan, cara pemasangan sirip, cara pemasangan ventilasi, gimana caranya supaya sarang walet itu cara mensai sarang, mana sarang mangkok super, mangkok AB, mangkok sudut putih, sudut patahan, begitu juga patahan putih, patahan bakpao putih, sarang sesetan dan serbuan, semua saya jelaskan di situ. Karena saya juga membeli sarang juga, ya. Cara juga membedakan antara satu sama lain sarang itu istilahnya bahasa pembelian. Pembelian itu ada dua pembelian. Kalau saya membeli sarang walet di lapangan, cara membeli secara cong atau size, ya, tergantung dari kualitas dan komposisi. Itu cara mendeteksi sarang, cara membeli sarang di lapangan sesuai dengan persetujuan antara si pemilik sarang ini dengan pembeli, bahasanya pengepul. Jadi itu saudaraku ya, itu yang selalu saya jelaskan, itu selalu saya paparkan mengenai adanya itu. Begitupun juga adanya perkembangbiakan akan di dalam ruangan RBW. Coba telusuri itu video surp saya. Video surp itu kan hanya pendek-pendek itu video surp. Lengkap semua di situ. Lengkap semua di situ saudaraku ya, mengenai adanya panen sarang, mengenai adanya mengeringkan sarang, menjelaskan sarang satu sama lain, ya, kanakannya yang baru umur berapa, netas dari telur, begitu pun juga sudah mau terbang, begitu juga polesan sampai sarang itu jadi 2,5 jari, 3 jari, ya, mana cara memindahkan telur, cara memindahkan anak, semua lengkap di situ di video saya. Karena video itu sudah, ya alhamdulillah sudah banyak video saudaraku ya, telusuri saja di situ. Kalau mau ditanyakan. Karena sudah banyak itu video saya sudah tayang saudaraku ya. Nah itu. Jadi itulah pertanyaan saudara kita ini Ramadan ya, Robi Ramadan. Saya sudah dirikan pertanyaannya mengenai adanya poin. Silakan lakukan, bagus itu saudaraku. Ya, hanya pesan saya diusahakan itu kelembabannya ya. Jangan lepas dari kelembaban, begitupun juga adanya suhu udara. Selalu saya katakan ya, itu usahakan saudaraku ya. Saya pesankan itu ukurannya sangat kelembaban, jangan lari dari situ ya. Itu ukuran kelembaban standar 88, 89, 90, 95%. Itu kelembaban. Kalau suhu, ukuran suhu yang ideal di dalam ruangan RBW yang diinginkan walet yaitu 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang diinginkan walet selama 24 jam siang malam. Jangan berlaku itu hanya 1 minggu, jangan berlaku itu hanya 1 bulan. Diusahakan itu dioptimalkan. Nah, dioptimalkan itu maksud saya itu antara kelembaban dan suhu. Gimana caranya antara kelembaban dan suhu udara bisa menyatu di dalam ruangan RBW? Itu yang saudara mainkan di situ. Nah, jadi paham saudaraku ya. Dan begitu pun juga di dalam ya, gelapkan. Kalau banyak predator di dalam, bahasa predator itu bahasa canggih, itu bahasa hama. Hama bahasa sehari-harinya itu, tetapi kalau bahasa predator itu bahasa canggih. Nah, jadi begini, kalau banyak predator diusahakan diadakan penyemprotan di dalam ruangan RBW, karena saya sudah jelaskan mengenai adanya itu yang mana yang cocok untuk di bawah lantai, yang mana cocok untuk sirip supaya walet itu tidak terancam. Kalau di atas itu menggunakan itu racun diamond, kalau di bawah itu terserah, yang penting di bawah lantai itu yang bisa membasmi hama di bawah lantai. Saudaraku ya. Nah, itu yang kita inginkan supaya walet ini terselamatkan, anaknya juga kanakannya juga terselamatkan, begitu pun juga sarang. Jadi oke saudaraku, sudah paham ya Ramadan, begitu pun juga ya tadi adanya berapa jarak itu antara sekat telar. Ya, jadi itu saudaraku yang belum saya angkat pertanyaan ya, atau saya belum angkat, namun saya janji belum saya angkat, tolong ditulis di bawah kolom komentar, jangan sampai saya tidak lihat. Karena banyak pertanyaan saudaraku ya, dan semampu saya yang bisa bawakan itu hanya 2-3 yang bisa saya angkat dalam 1 hari. Makanya saya punya konten itu, saya punya konten tutorial itu, video saya itu panjang-panjang. Rata-rata itu setengah jam ke atas. Nah, beda kalau membahas itu singkat, padat, jelas, itu per part-part berseri-seri.
saya itu clearkan saudaraku. Karena kapan saya tidak clearkan pertanyaan saudara itu, ya gimana yang sedangkan ini saya clearkan ini setengah jam saya punya konten masih banyak yang ketinggalan. Ada yang pertanyaan kemarin itu, wah sudah lama saya punya pertanyaan Pak belum diangkat. Ya mohon maaf, saya sudah jawab di situ dalam komentar. Tolong dikomentari kembali kalau supaya saya bisa lihat. Karena justru saya katakan mohon maaf saudaraku ya, karena saya sudah katakan saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, ya kurang dan lebihnya, yang sempurna itu hanya Allah. Saya manusia biasa, saya sudah berkata, ya. Oke, terima kasih banyak saudaraku ya, tanpa terkecuali sobat-sobatku, kerabat-kerabatku, ya sukses terus. Mari kita berjuang bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.